bersama di channel Yudi Official. Marilah kita lawan bersama solusi hutang Yudi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Solusi Hutang Yudi Official. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi karena di sini terjadi lagi tentang masalah Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Cara penagihannya sangat barbar ya. Saya juga merasakan hal yang sama seperti yang nge-WhatsApp ke saya. Ini mempunyai cicilan di Shopee PayLater ataupun di Shopee Pinjam. Itu sekitar 15 juta. Dan Shopee PayLaternya itu dia mempunyai limit sebesar 6 juta. Nah, dia ini pakai cicilan handphone. Sebelumnya dia sempat untuk membayarkan tagihannya lancar ya. Lancar. Dan untuk Shopee PayLaternya dia kemarin ngechat ke saya bahwa Shopee PayLaternya itu ada tagihan selama 1 tahun, yaitu baru dibayarkan selama 7 bulan. Dan Shopee Pinjamnya dia meminjam uang pencairan ke Shopee Pinjam itu sebesar 10 juta untuk biaya renovasi rumahnya. Namun itu pun juga dia sempat membayarnya dengan lancar dan sisanya sekitaran 5 bulan lagi. Nah, apa resikonya ketika kita telat di Shopee Pinjam ataupun di Shopee PayLater? Menurut saya, Shopee dan pinjol-pinjol lainnya sama cara penagihannya. Nah, itulah semua para DC pinjol itu kerjanya pengen enaknya aja. OJK tidak pernah memikirkan masalah penagihan-penagihan yang namanya pinjol diganti pindar itu, tapi tetap aja kejadian. Kejadian cara penagihannya masih tetap sama, maupun diganti namanya tetap sama. Oke lah, kita bacakan dulu lah ini ya, chatan dari Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini resiko kalau kalian telat bayar di Shopee Pinjam ataupun di Shopee PayLater. Oke, kita bacakan di sini tim hukum Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Ya. Perbuatan Anda yang telah menerima pinjaman dari kami namun tidak membayarkan atau melunasi kembali pinjaman tersebut masuk dalam tindakan wan prestasi dan tindak pelanggaran kontrak digital yang resmi di mata hukum. Perusahaan bisa mengambil langkah tegas secara hukum. Tegas secara hukum. Silakan kalau misalkan kalian punya hukum ya untuk Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Kalau kalian punya wewenang ingin melaporkan nasabahnya kepada hukum, ya silakan. Nah, atas dasar apa? Kalian capek-capek intinya kalau misalkan kalian ini melaporkan tentang masalah pinjaman. Kalau misalkan kalian sudah kapok untuk memberikan pinjaman bahwa semua nasabahnya melakukan seperti ini, ya untuk apa kalian masih dipertahankan di Indonesia ini ya untuk meminjam-minjamkan saham kalian gitu. Nah, karena kalian ingin meraup keuntungan kan. Nah, semua juga ingin meraup keuntungan. Nah, jadi terus di sini secara hukum katanya ya, atas tindakan Anda akibat hukum wan prestasi, maka sebagai pihak yang dirugikan Shopee Pinjam, Shopee PayLater dapat melakukan pemanggilan secara tertulis proses sesuai UU Perdata, meminta mengganti kerugian penggantian biaya dan bunga. Nah, jadi khususnya banyak banget nih ya, kemarin ada yang tanya ke saya tentang jangan takut ya kalau misalkan pihak-pihak DC melakukan pesan seperti ini bahwa mereka akan membawa hukum dan tertulis proses sesuai UU Perdata. Jadi saya sarankan di sini ya, walaupun kalian tidak mampu bayar lagi ataupun kalian sudah tidak mau bayar lagi ataupun kalian ada niat, itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kalian ini akan dipenjara risikonya ketika kalian melakukan gagal bayar di Shopee Pinjam ataupun di Shopee PayLater. Gak ada sangkut pautnya ke situ. Semua orang kan pasti punya alasannya kenapa kalian ini sampai macet, kenapa sampai kalian ini tidak membayar tagihannya lagi. Nah, itu kan semua orang berbeda-beda ya. Berbeda-beda semua alasannya. Itu alasannya karena mereka sudah tidak kerja lagi, alasannya ketika mereka ini sudah tidak berjalan lagi usahanya, itu kan macam-macam seperti itu. Jadi kalau kalian dengan cara tidak sengaja untuk tidak membayar tagihannya, untuk tidak melunasi tagihannya, saya sarankan di sini nggak usah mesti takut untuk mendapatkan pesan seperti ini. Ya, walaupun dari pihak Shopee Pinjam, Shopee PayLater itu penagihannya memang agak sedikit bawel kalau misalkan ini ya. Kalau misalkan kita layanin malah tambah bawel lagi, biasanya seperti itu. Jadi biasanya yang sering dilakukan itu cara penagihan Shopee Pinjam, Shopee PayLater dan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam itu mereka tuh aktif cara penagihannya. Bahkan bisa melalui aplikasi Shopee-nya, melalui WhatsApp, melalui email, melalui telepon.
seperti itu. Nah, kalau untuk masalah Shopee Paylater itu saya berada di Jabotabek, tidak sama sekali didatangin oleh DC pinjolnya. Ya, DC pinjolnya nggak ada datang ke rumah saya, walaupun saya gagal bayar Shopee Paylater. Begitupun Shopee pinjam nggak ada sama sekali kalau menurut saya untuk daerah saya pribadi. Ya, saya aman-aman saja, tapi entah kenapa ya. Yang jelas saya di sini aman-aman saja, gagal bayar Shopee pinjam dan Shopee Paylater itu tidak ada kendala. Cuman yang bikin saya risihnya itu ya karena nomornya sudah saya ganti di akun Shopee-nya, maka tidak ada lagi tuh pesan-pesan WhatsApp ke saya. Ya, kemungkinan ada pihak dari telepon ada, cuman saya blokir. Ya, saya blokir semua panggilan yang tidak ada namanya, saya blokir otomatis di handphone, ada pengaturannya. Ya, untuk di aplikasinya saya ganti nomor handphonenya. Tapi yang saya dapatkan di situ adalah, nah emailnya juga saya ganti ya, email di akun Shopee-nya saya ganti. Terus, namun di akun Shopee-nya ini belum saya ganti ya, tetap sama. Tapi nomornya sudah saya ganti, emailnya sudah saya ganti, namun mereka hanya penagihan melalui akun Shopee-nya saja yang sering saya dapatkan ya. Jadi nggak ada yang datang ke saya, karena saya berpikirnya seperti ini ya. Kalau misalkan mereka ada DC lapangannya, kalau misalkan mereka ada niat untuk mendatangi saya ke rumah, ya saya persilakan. Saya akan pasang badan. Saya akan ceritakan semua alasannya kenapa saya ini sampai gagal bayar. Bahwasanya kalau saya gagal bayar itu ada faktornya. Yang pertama, satu, usaha saya lagi kurang bagus, terus kerjaan saya lagi kurang bagus. Dan kedua, saya paling males ketika saya ini ditanya tentang masalah pembayaran cicilannya. Nah itu melalui kata-kata pengancaman, itu yang saya bikin males. Ya, kenapa? Saya bilang seperti itu. Nggak semudah itu kalian menginginkan saya untuk membayar tagihannya, sedangkan cara kalian menagihnya dengan cara seperti ini. Sangat sayang banget kalau misalkan saya bayar. Ya, jadi saya tantang semua resikonya. Ketika mereka ini mau ngancam ini, itu mau datang ke rumah ini itu, ya saya persilakan. Saya akan tantang semua. Ya, mau cara dia seperti apapun, saya akan jabanin. Ya, mau dia mau laporan ke saya secara hukum pun saya layanin. Ya, terserah mereka atas dasar apa, terserah silakan. Dan saya juga nggak mau diam kalau mereka melakukan seperti itu. Tapi yang saya sarankan kepada kalian semuanya itu hanyalah bohong. Ya, mereka dengan mudah mengatakan seperti itu melalui chat, telepon, itu semuanya bohong. Fakta di lapangan tidak ada yang seperti itu. Ya, kalaupun ada yang seperti itu, kalian ingat, mereka datang ke rumah kita. Yang berkuasa, yang lebih berkuasa itu adalah kita. Jadi kita wajib melakukan apapun di rumah kita. Kita mau ngerekam, ya, kalau dia protes, ya ini wajar, ini rumah saya. Jadi saya wajar untuk mengusir kalian, untuk merekam kalian. Jadi saya wajar untuk mempertanyakan identitas kalian, itu saya wajar banget. Ya, karena kalian datang ke rumah saya. Jadi mau nggak mau, harus mau saya rekam, harus mau saya tanya identitasnya. Kalau mereka melakukan tindakan yang kurang enak, ya saya juga sangat berhak untuk mengusir mereka. Seperti itu. Ya. Tapi rinciannya di sini, kalau misalkan saya sudah mendapatkan ancaman ini itu, saya nggak akan mau bayar. Pokoknya ya, sampai dimanapun saya nggak akan mau bayar. Kita cuma nggak mau bayar masalah Shopee Paylater, Shopee pinjam. Kalau sudah melakukan seperti itu, saya nggak mau bayar. Saya terima resikonya. Kalau dia mau kunjungi ke rumah kita, ya saya persilakan. Kalau dia mau blacklist data saya, ya silakan. Itu memang sudah resiko kalau kita sudah gagal bayar. Ya, resiko semua, dimanapun itu resikonya. Jadi gak usah mesti kalian takut diancam sama DC ini, kalian akan dibawa ke ranah hukum, ya. Kalian dicek sama tim hukum katanya. Terus kalian akan disebarkan data. Semua itu jebakan. Kalau misalkan kalian percaya dengan mereka seperti itu, semua itu jebakan menurut saya. Ya, itu yang akan menjadi pikiran depresi kepada kalian semua kalau misalkan kalian ini menganggap mereka itu serius. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita gagal bayar itu cukup, ya. Resikonya apa? Data kita akan di blacklist. Itu aja. Nggak usah mesti kemana-mana ya. Nggak usah mesti panjang lebar saya bahas video ini. Ya, biasanya seperti itu. Jangan pernah percaya semua ancaman di telepon, di SMS ataupun di WhatsApp dengan cara-cara seperti ini. Bawa tim hukum, akan dilaporkan RT RW, atau akan dibawa ke tim hukum, atau dia mau bawa tim hukum, ya. Itu nggak ada beresnya kalau misalkan kalian tanggapi masalah yang seperti itu, apalagi sampai dipikirin lah intinya ya. Ya kita fokus aja cari kerja, ya fokus aja kita kerja, cari uang, nafkahin anak dan istri. Ya mau kerja apapun yang penting kalian kerja. Kalian harus memenuhi tanggung jawab di rumah kalian. Jadi jangan sampai kalian ini diancam seperti itu, kalian malas kerja, kalian takut, kalian pusing, kalian depresi, langsung seperti itu, sekalian down langsung.
Jangan sampai seperti itu. Yang harus dipikirin sekarang itu kalian bagaimana caranya mendapatkan uang. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan uang yang lebih, nah kalian bisa cicil itu dengan cara negosiasi. Semuanya mudah di situ. Itu pun begitupun kalau data kalian ini benar-benar sudah nggak mau lagi di blacklist. Karena kalau misalkan sudah di blacklist di OJK masuk SLIK, itu akan sulit lagi. Kalau kita mau ngajuin rumah, mau kredit motor atau apa itu kan susah. Ya, itu risikonya kalau kalian gagal bayar. Tapi kalau kalian sudah tidak membutuhkannya itu lagi, ya kalian boleh sampai tidak bayar sama sekali. Kalian tidak akan bisa lagi mengajukan pinjaman-pinjaman ke yang lainnya. Seperti itu. Hanya itu resikonya, tidak ada resiko yang lain. Ya, tidak ada kalian berisiko dengan DC lapangan. Nah, ini saja yang saya bahas tentang masalah penagihan Shopee pinjam dan Shopee Paylater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari damai bersama di channel Yudi Official. Marilah kita lawan bersama solusi hutang Yudi Official.